Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah persetuan ini adik-adik. Sebelumnya, kita akan mengangkat pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lipat tangannya dan tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengikut-Mu sampai selama-lamanya. Meski kami menderita di dalam dunia ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Kita akan mengangkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Nah, adik-adik, kita diciptakan Tuhan untuk melayaninya. Tangan kita untuk bekerja buat Tuhan. Mulut kita untuk memuji namanya. Kaki kita untuk berjalan mencari jiwa. Upah kita besar di surga. Kita akan mengangkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku
berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita angkat bunyinya sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang Koko akan memberikan pengumuman. Nah, adik-adik, pasang telinganya, dengarkan baik-baik. Cuci mulutnya sebentar ya adik-adik. Karena Koko akan memberikan pengumuman. Yang pertama adik-adik, Minggu 8 April ini adik-adik, kita akan merayakan Hari Mama. Ya adik-adik, jam 1 siang ya adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa membawa lem, pensil, ataupun pulpen. Karena kita akan membuat sesuatu ya adik-adik. Yang kedua adik-adik, setiap hari Kamis masih ada persetujuan anak ya adik-adik jam 6 sore ya adik-adik melalui YouTube. Nah, linknya adik-adik akan diberikan melalui grup Sekolah Minggu GKAI di WhatsApp ya adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat bunyi ini sekali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lipat tangan dan tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dah adik-adik. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, semoga semua adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja ya. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari Koko ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap, kami sungguh rindu
mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, ajar kami agar kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kokorian mau bercerita tentang satu orang gembala. Nah, adik-adik tahu nggak gembala itu apa sih? Aku sering dengar gembala Korean, tapi aku bingung gembala itu apa sih? Gembala itu yang bawa tongkat ya kalau nggak salah ya, atau apa ya? Ada yang tahu gembala? Kalau ada yang tahu coba nanti komen di bawah ya. Gembala itu apa sih? Nah, Korean di sini ada bawa sedikit gambar biar adik-adik bisa lihat. Nah, coba adik-adik lihat di gambarnya. Gembala apa sih? Oh, gembala itu dia pakai baju lengkap, bawa tongkat, lalu di sekeliling dia banyak domba. Dan dia ada di mana tuh? Oh, di sekitar tempat yang banyak rumputnya. Oh, dia jagain domba-dombanya juga loh. Selain itu, oh, dia ada bawa tongkat panjang sama ada belok. Itu buat apa sih fungsinya? Oh, itu fungsinya supaya orang ini yang biasa kita sebut gembala, dia bisa menjaga domba-dombanya. Tugasnya gembala itu harus merawat dan menjaga supaya domba-dombanya tidak hilang. Nah, hari ini Kokoria mau bercerita tentang gembala juga. Tapi tokohnya beda, bukan orang yang tadi. Nama tokohnya adalah siapa adik-adik? Coba lihat mulut kok Korean yang di rumah semuanya. Coba tebak Korean ngomong apa sih? Korean mau cerita tentang siapa sih namanya? Namanya adalah ya, udah tahu belum namanya siapa? Ayo. Ya, betul. Hari ini kok Korean akan bercerita tentang Daud. Nah, Daud pada waktu itu, waktu dia kecil, dia sudah menjadi gembala, menjaga domba-dombanya. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk sama-sama kita dengerin cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan adalah gembalaku. Nah, waktu itu Daud punya ayah namanya Isai. Siapa adik-adik? Ayahnya Daud? Isai. Nah, ayah Daud ini, si Isai ini punya banyak sekali domba. Dan pada waktu itu Daud masih kecil dan Daud diminta tolong untuk menjaga domba-dombanya. Karena Daud adalah anak yang baik. Coba kasih lihat jempolnya adik-adik. Anak yang baik. Nah, seperti kita juga nih Koko percaya adik-adik yang di rumah juga adalah anak-anak yang baik. Nurut, taat sama orang tuanya. Seperti Daud taat sama papanya si Isai. Lalu Bapak Isai minta tolong supaya Daud tolong jagain domba-dombaku ya. Selain dijaga, dikasih makan juga. Nah, lalu seperti yang tadi kita udah ngomong, orang yang menjaga domba itu namanya adalah gembala. Nah, Daud ini dia adalah seorang gembala karena dia ditugaskan untuk menjaga domba-domba. Daud selalu bareng-bareng bersama dombanya. Dombanya pergi ke sana, Daud ikut pergi ke sana. Dombanya pergi ke sana, Daud ikut pergi ke sana. Daud harus selalu menjaga domba-dombanya supaya nanti tidak pergi ke sana lalu hilang. Karena tanggung jawab seorang gembala harus menjaga domba itu secara baik-baik. Lalu namanya juga di padang rumput yang luas ya adik-adik. Pasti hewannya bukan cuma satu domba itu. Banyak hewan di sana. Dan juga ada hewan buas. Datanglah singa yang lagi lapar. Oh iya adik-adik, ngomong-ngomong ya, singa makannya apa ya? Ayo, bantu Korean dong jawab. Singa makannya apa ya adik-adik? Ya,
Singa makannya daging. Domba ada dagingnya? Ada. Daud ada dagingnya? Ada. Waduh, berarti singa yang tiba-tiba muncul ini, singa yang tiba-tiba datang ini mau makan domba. Lalu singa itu datang, lalu dia mengejar domba-domba di sana. Domba-dombanya takut gak? Takut. Takut nanti dimakan sama singa. Lalu si singa itu sudah siap nih, lihat udah ada domba satu nih di sini, udah nggak bisa kabur lagi dombanya. Nanti tinggal saya makan dombanya. Waktu singanya sudah mendekat dan mau memakan domba itu, lalu datanglah si Daud. Siapa? Si Daud, karena Daud adalah gembala, dia harus menjaga domba-dombanya. Daud datang, Daud lari sekuat tenaga, samperin ke sana. Lalu dia mengejar singa itu. Nah, waktu singa itu udah mau makan dombanya, tapi singa itu kaget lihat si Daud datang bawa senjata, bawa tongkatnya, bawa alatnya, ingin menjaga domba itu supaya tidak dimakan. Lalu singa itu menjadi marah. Kenapa marah? Aku mau makan dombanya, digangguin sama Daud. Daud juga ada daging. Ya udah, gimana kalau saya makan Daud aja? Lalu singa itu marah dan mau menyerang Daud. Terus Daud gimana? Daud takut tidak? Coba kita bayangin ya adik-adik ya. Kita yang masih kecil, Daud juga masih kecil waktu itu. Lalu di depan kita ada singa. Singa yang giginya tajam, badannya besar, larinya kencang, dan dia juga kuat. Lalu adik-adik berani nggak lawan singa itu? Kalau Korean nggak berani, Korean takut. Takut nanti dimakan, nanti dibunuh sama singanya. Tapi Daud takut nggak ya? Yuk kita lihat sama-sama, apakah Daud takut sama singa itu? Apa Daud tidak takut sama singa itu? Wah, waktu singanya sudah mulai mendekat, lalu Daud melawan singa itu. Dia pakai tongkatnya, dia pukul singa itu. Daud tidak takut sama singa itu. Loh, Korean, kok bisa ya ada orang yang nggak takut sama singa? Gimana caranya? Kok dia bisa tidak takut? Oh, jangan lupa adik-adik. Karena Daud selalu ingat dan Daud selalu percaya Tuhan selalu menjaga Daud. Tuhan yang maha kuat, maha penyayang. Tuhan menjaga Daud. Oleh sebab itu, Daud tidak takut sama singa itu. Daud melawan singa itu dengan senjata yang dia punya. Senjatanya apa? Tongkat. Lalu dia memukul singa itu, dia lempar singa itu. Coba lihat di gambar adik-adik. Singanya sampai kelempar mental jauh. Lalu singa itu terjatuh dan singa itu kalah. Coba semuanya tepuk tangan. Berarti yang hebat siapa? Daud apa Tuhan? Tuhan. Good, pinter semua jawabannya. Tuhan begitu hebat. Karena Tuhan menyertai Daud, Daud bisa mengalahkan singa itu. Wah, berarti Daud gembala yang baik gak? Wah, Daud adalah gembala yang baik. Kasih jempolnya. Pinter. Lalu Daud berhasil menyelamatkan dombanya. Tidak ada satupun domba yang mati, yang ditangkap, yang dimakan sama singa itu. Daud hebat? Hebat karena Daud disertai Tuhan. Dan Daud bertanggung jawab menjadi gembala yang baik. Lalu domba-domba itu tidak perlu takut lagi. Kenapa nggak perlu takut? Karena ada gembala si Daud yang hebat, yang siap menjaga domba-dombanya. Wah, oh ya adik-adik, ngomong-ngomong, kenapa sih hari ini Korean cerita tentang gembala? Kenapa sih hari ini Korean cerita tentang domba? Nah, adik-adik, gembala ini sama seperti Tuhan kita. Tuhan kita adalah gembala yang selalu menjaga kita loh.
Dan kita ini, Korean, adik-adik di rumah semuanya, sama seperti domba-domba ini yang harus selalu dijaga oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, pasti kalau ada masalah, kita ngapain? Berdoa. Kita minta tolong sama gembala kita supaya jaga. Dan gembala kita yang sesungguhnya, Tuhan, Dia selalu menjaga kita. Baik kita sadar maupun kita tidak sadar. Mau kita sedang tidur, mau kita sedang pergi jauh, maupun kita kemana, Tuhan selalu menjaga kita. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan menjaga kokorian, Tuhan menjaga kita semua. Yuk adik-adik kita nyanyikan satu buah pujian dalam bahasa Inggris. Obey your shepherd. Shepherd itu apa sih adik-adik? Shepherd itu adalah gembala. Gembala kita siapa? Tuhan. Dan kita adalah domba-dombanya Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Obey your shepherd, little sheep. Obey your shepherd, little sheep. Obey your shepherd, little sheep. You will be safe. Sebentar, artinya apa sih Korean? Taatlah kepada gembalamu. Hai domba-domba kecil, taat sama gembalamu. Domba-domba kecil, karena kamu akan aman, kamu akan dijaga oleh gembala-gembala itu, dan kamu akan aman. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Obey your shepherd, little sheep. Obey your shepherd, little sheep. Obey your shepherd, little sheep. You will be safe. Nah, adik-adik, Koko juga mau ajak adik-adik untuk sama-sama mengingat di dalam hatinya, mengingat di dalam pikirannya, lalu dimasukkan ke dalam hatinya. Setelah dilihat dengan mata, diingat, dari mata diingat lalu turun ke dalam hatinya. Sama-sama katakan, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini akan menjadi ayat yang semoga semuanya adik-adik di rumah termasuk Kokorian boleh selalu mengingatnya. Dari kita kecil sampai nanti kita semakin besar, dan kita semakin dewasa, kita boleh ingat, kita punya gembala, yaitu Tuhan yang selalu menjaga kita. Takkan kekurangan kita, kita tidak akan kekurangan makan, minum, maupun sekolah kita, maupun kesehatan kita. Semuanya Kokorian percaya dan adik-adik pun percaya kalau Tuhan akan selalu menjaganya. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita. Kami mengucap syukur. Kami menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu merawat kami. Dan kami dijauhkan dari mara bahaya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar hari ini melalui firman Tuhan, kami boleh dididik agar kami boleh semakin mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.